Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman rahimakumullah. Pria ini, juru bicara militer Brigade Al-Qassam, telah membangkitkan semangat umat muslim di seluruh dunia, khususnya para pejuang yang tengah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalur Gaza, di mana semua harapan, semua doa, dan semua keberanian masyarakat Palestina terikat pada pria ini. Sehingga banyak dari berbagai kalangan di seluruh dunia yang bertanya-tanya, apakah Abu Ubaidah benar-benar sosok seorang Imam Mahdi yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, di mana hal tersebut ada beberapa kemiripan dari jalan hidup Abu Ubaidah dengan situasi yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Apakah benar demikian? Mari kita bahas. Teman-teman seiman sekalian, dalam kumpulan hadis Imam riwayat Muslim dan Bukhari, terdapat banyak sekali hadis yang menceritakan tentang sosok seorang Imam Mahdi, tentang kemunculannya di akhir zaman. Lebih tepatnya, muncul di Mekah untuk melakukan pembaiatan. Lalu para ulama akan berkumpul serta mengkonfirmasi identitasnya berdasarkan ciri-ciri dan juga informasi dalam hadis Rasulullah SAW. Lalu, apa tanda-tanda dari Imam Mahdi itu? Salah satu di antara tanda-tanda Imam Mahdi adalah bahwa ia memiliki dahi yang lebar, mata yang tajam, dan juga hidung yang ramping atau mancung, seperti layaknya pria Arab. Selain itu, para ulama juga menunjukkan beberapa ciri-ciri khusus dari Imam Mahdi yang akan membedakannya dari orang-orang pada umumnya, yaitu memiliki kualitas khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ternyata ada banyak sekali hadis sahih dari Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kumpulan hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Muslim, dan kumpulan hadis-hadis lainnya. Dan sebagian ulama sepakat bahwa kemunculan dari Imam Mahdi akan menjadi tanda besar pertama sebelum akhir dunia tiba. Jadi siapakah Imam Mahdi sebenarnya? Jika kita melihat arti kata Imam Mahdi dalam akar kata bahasa Arab, arti kata imam adalah pemimpin, sedangkan Mahdi berasal dari akar kata ha, dal, dan ya yang berarti petunjuk. Maka Imam Mahdi dapat diartikan adalah pemimpin yang mendapat petunjuk untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan kembali syariat Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi juga memiliki nama yang sama dengan Nabi Muhammad, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ia adalah seorang laki-laki dari keturunanku, namanya akan sama dengan namaku, dan nama ayahnya akan sama dengan nama ayahku. Jadi Imam Mahdi akan mempunyai nama Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, dengan nasab yang tersambung hingga Rasulullah dari jalur Fatimah binti Muhammad, dan memiliki perangai atau perilaku yang mirip dengan Nabi SAW. Teman-teman seiman sekalian, ia akan memiliki sifat yang mirip dengan sifat Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak 100% akhlaknya sama seperti Nabi. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa dia akan berdiri di depan para kaum muslimin dan akan memerintah umat muslim hingga dia mengubah dunia selama 7 tahun. Ia akan menegakkan keadilan dan memberikan kedamaian setelah terjadinya konflik besar-besaran yang memenuhi dunia dengan ketidakadilan dan kekejaman. Lalu Imam Mahdi dengan segala pengetahuan dan kemampuannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul dan akan memimpin dunia Islam dari ketidakadilan, dari kekejaman, menjadi persatuan yang kuat, dan ia akan membebaskan dunia dari kezaliman. Sehingga keadaan pada saat itu akan berlawanan dengan situasi sebelumnya. Teman-teman seiman rahimakumullah, saat ini beberapa dari para ulama telah mengatakan bahwa Imam Mahdi telah muncul, sedangkan beberapa lainnya juga mengatakan bahwa sebenarnya Imam Mahdi masih belum muncul. Dan kita tidak tahu pasti, hanya Allah yang Maha Besar yang tahu akan kebenarannya. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tanda-tanda kecil yang telah menunjukkan kemungkinan dari kemunculan Imam Mahdi. Tetapi kembali lagi, hanya Allah lah yang Maha Tinggi yang tahu segalanya.
Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan beliau dengan sebaik mungkin, bahwa Imam Mahdi pada saat sebelum kemunculannya, dirinya tidaklah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Imam Mahdi atau orang yang dimaksud dalam hadis-hadis Rasulullah tersebut. Jika kita analisis pada konflik yang terjadi akhir-akhir ini di negara Syam, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peristiwa itu merupakan salah satu pertanda akan datangnya sosok pemimpin akhir zaman tersebut. Tetapi kita tidak dapat dengan pasti memberikan gambaran tentang kapan tepatnya kehadirannya, atau apakah sudah dilahirkan atau belum. Dan kita tidak bisa mengatakan dengan pasti kapan tanda-tanda itu akan terjadi. Namun kita hanya bisa membicarakannya secara umum. Kelak, di kalangan masyarakat Arab, terdapat sekelompok orang dari wilayah semenanjung Arab yang berada di dekat Mekah. Mereka kemudian mendengar kabar bahwa telah muncul seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Namun mereka tidak akan menerimanya. Mereka akan mengatakan, "Oh, dia bukanlah Imam Mahdi yang sebenarnya." Di lain sisi, akan datang sekelompok pengawal tentara dari arah timur Mekah yang akan bergabung dan berperang bersama dengan Imam Mahdi. Jadi yang pertama kali mereka hadapi adalah orang-orang Arab yang memilih jalur yang tidak benar, meskipun mereka di bawah panji Islam. Dan seiring mereka memeranginya, maka Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Agung akan membuat bumi menelan mereka, dan mereka akan kalah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Imam Mahdi dan pasukannya dari timur akan berperang melawan keturunan dua khalifah di Mekah. Dan seperti yang kita tahu, ada banyak khalifah yang memerintah di masa itu, seperti Kekaisaran Utsmaniyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dinasti Umayyah, dan itu ada banyak penguasa. Lalu mereka pun berkata bahwa dirinya merupakan keturunan penguasa. Dan hanya Allah yang Maha Tahu, yang lebih tahu dari siapapun yang dimaksud secara spesifik. Kemungkinan dari keturunan Abbasiyah atau Umayyah, wallahu a'lam. Namun terlepas dari keturunan manakah itu, Imam Mahdi dan pasukannya akan mendapatkan kemenangan atas peperangan sesama muslim tersebut. Teman-temanku seiman rahimakumullah, dalam peperangan sesama muslim tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Imam Mahdi dan pasukannya akan menang dalam pertempuran itu. Lalu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, bagaimana yang terjadi jika di antara muslim yang berperang melawannya juga seorang muslim, dan mereka semuanya sama-sama beriman? Lalu salah satu di antara mereka ada yang terbunuh. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak, mereka semua akan dikumpulkan kembali sesuai dengan niat mereka sebelum meninggal. Teman-teman seiman sekalian, apakah Abu Ubaidah merupakan sosok dari Imam Mahdi yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Tetapi dari penjelasan tadi, kita sudah memahami tentang ciri-ciri dan tanda-tanda dari kemunculan pemimpin muslim yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian tentang pembahasan kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya izin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.